penyertaan kepada kami, bahwasanya kami bisa hadir di rumahmu dalam keadaan sehat. Bapak, terima kasih atas penyertaan selama seminggu ini. Kau memberikan kami kesehatan yang berlimpah-limpah, berkat yang baru setiap harinya ya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji-muliakan nama-Mu. Kami juga ingin menaikkan beberapa doa kami Tuhan. Apapun yang diutarakan oleh para jemaat-Mu Bapak, berikan jalan terbaik ya Bapak. Berilah mereka kekuatan Tuhan dalam menjalannya. Dan Tuhan, kami berdoa kami ingin naikkan satu perubahan Bapak Engkau sendiri. Kasih-Mu melimpah.
Tuhan tak pernah janji dan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujilah Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujilah Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berpegang teguh dengan Engkau.
terbaik untuk oleh Allah. Saya persilakan untuk berdiri untuk berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersatu hati pada pagi hari ini. Mari kami selalu bersyukur, khususnya untuk rumah-Mu Tuhan, gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Mana penyertaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Kau memberikan tempat perlindungan bagi kami Tuhan, untuk terus bersatu hati di dalam rumah-Mu Tuhan. Kau berikan yang terbaik Tuhan, Kau sediakan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini kami bisa bertumbuh Tuhan. Kami bisa melihat kemurahan-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan Kau berikan yang terbaik Tuhan untuk tempat-Mu Tuhan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilihkan bagi kami Tuhan tempat yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua tempat yang Kau berikan selalu baik bagi kami Tuhan. Kami juga selalu bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sertai Tuhan untuk perbaikan tempat yang baru Kau sediakan Tuhan di Blok R75 Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk segala prosesnya Tuhan, untuk perbaikan Tuhan tempat yang akan kami diami untuk kami beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan, dan Kau sediakan semuanya Tuhan agar berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami percaya hasil yang terbaik juga Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan terus Tuhan nyata Tuhan dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel maupun di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, kami percaya semuanya Engkau yang menyediakan Tuhan. Kami percaya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menaburkan berkat-Mu di dalam kehidupannya Tuhan, bagi rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan di dalam kehidupannya Tuhan, Engkau yang membalaskannya Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan Kau jaga hati dan pikirannya Tuhan, agar terus bersatu di dalam Engkau Tuhan, dan agar terus mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupannya Tuhan, sehingga para pelayan-Mu di tempat ini semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terus kami percaya Tuhan, kesatuan hati di dalam Engkau Tuhan terus menjadi kuat Tuhan, dan kami terus pandang Engkau Tuhan di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati para jemaat kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus tumbuhkan dan tambahkan jiwa-jiwa yang hadir Tuhan, untuk memenuhi semua kursi yang telah Engkau sediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah rumah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan penuh damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, sehingga para jemaat-Mu Tuhan dan pelayan-Mu di tempat ini Tuhan terus merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga mereka mempunyai kehangatan yang luar biasa, dan hati mereka Tuhan terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Terus Tuhan mempunyai hati yang selalu Tuhan merindukan untuk menjaga rumah-Mu Tuhan di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dan memenuhi jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dan serang-Mu terus berpancar Tuhan, sehingga banyak jiwa Tuhan terus tertarik Tuhan akan rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dan bertumbuh di dalam
dari Jemaat Immanuel Tuhan, dan tutup bungkus rumahmu Tuhan, gereja dan Jemaat Immanuel Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan semuanya yang tidak baik Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kami percaya hanya kebaikan-Mu, hanya kasih-Mu yang menyertai Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau berikan cuaca yang terbaik Tuhan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan, sehingga para jemaat-Mu Tuhan bisa datang dan pulang Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah raya besok Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, pimpinan-Mu sempurna Tuhan, sehingga ibadah raya pada hari Minggu besok Tuhan dapat berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak berkat kasih-Mu Tuhan yang Engkau sediakan dalam ibadah raya Tuhan. Biarlah firman yang Kau taburkan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui berkat-Mu Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan, dan yang berbeban berat telah Kau gantikan segala bebannya dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk keluarga fellowship Jum kami juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan selalu dengan berkat-Mu yang luar biasa, berikan semangat yang baru Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang terus maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Kau menderita dan
berbuat Bapak hanyalah untuk menyenangkan hatimu ya Bapak. Bapak, Kaulah membuat mujizat Bapak, Bapak percaya kerja kami yang baru juga kalau melakukan mujizat Bapak. Kalau dalam mulainya Kau akan menyelesaikannya Bapak dengan penuh mujizat dan penuh berkat Tuhan. Tuhan Kau percaya Bapak kerja kami yang baru akan mendatangkan berkat mujizat dan kesembuhan itu kepada kami semuanya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak untuk tempat yang baru Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau selalu Kaulah membuat dunia jadi Bapak. Kami tak dapat berkata apa-apa. Saya jangan syukur kami kepadamu ya Bapak. Terus selalu baik bagi kami ya Bapak. Bapak, kami ucap syukur Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga kami masing-masing ya Bapak. Berkatilah keluarga kami Bapak dengan berkat kesehatan, kebahagiaan Bapak yang ada ya Bapak. Bapak kami berdoa khusus Bapak untuk Yohanes Bapak. Terima kasih buat berkat rumah yang telah berkat padanya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur padamu dan terkira kita bersyukur kami padamu ya Bapak. Bapak, Kau berkati rumah yang ada di tempatnya. Karena berkatmu seluruh tutup masyarakat kami Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Harvey ya Bapak. Sempat datang 24 tahun 2005 sini akan dioperasi Bapak. Kami percaya Bapak. Kau akan kerjakan semuanya dokter yang baik. Para medis maupun dokter yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau mujizat itu, Kau akan mencaranya keadaan yang baik Bapak. Kami percaya kuatkan keluarga ini Bapak. Kuatkan keluarga semuanya Bapak. Semua dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak. Kami serahkan juga Jen. Dalam tangan-Mu berikan kesehatan juga kasih. Kami tahu Kau sudah masuk terbesar dan makanan ini Bapak. Kami percaya Kau pasti akan memberkati dia Bapak. Kau akan membuat mujizat seperti dan juga kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Sudah Kau jadikan anaknya sehat. Anak yang takut dengan Kau. Sudah kami semua Bapak menjadi anak yang bukakan hatimu ya Bapak. Dan anak kesukaanmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami doa untuk jemaat di sini Bapak. Kau tahu persoalan masalah yang mereka hadapi. Mereka memberikan jalan keluar di Bapak yang terbaik itu. Juga kami doa untuk Pak Johan ya Bapak. Tuhan berikan kepadanya hikmat dan budi ya Bapak. Terutama berikan kesehatan kepadanya. Kau berikan turun kesadannya Bapak dari hari ke hari. Badan dia sehat, badan dia boleh jalan. Dan Kau dengan semangat kemenangannya Bapak, sehingga dia berdapat impartasikan semuanya kepada kami Bapak. Bapak, berkatilah keluarganya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah visi kami dan misi kami Kau yang tentukan Bapak. Hanya kepada Kau ya Bapak kami berserah dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan Kau bagi seluruh keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu, untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan dan jemaat-Mu tempat ini juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan dan keluarganya dan berkati Tuhan. Pak Johan, Gembala juga Bu Mary Tuhan, anak-anak mereka, mantu, cucu mereka Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan senantiasa berikan pelihara pemeliharaan Tuhan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu senantiasa menyertai mereka sepanjang hidup mereka Tuhan, agar mereka boleh senantiasa cakap Tuhan, boleh kuat Tuhan dengan Engkau untuk menghadapi segala persoalan apapun dalam jemaat maupun dalam rumah tangga mereka Tuhan, sehingga hanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu senantiasa ada Tuhan, hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa pada saat itu jemaat-Mu pada saat ini Tuhan
persoalan, mengalami beban berat Tuhan, Kau tolong mereka, berikan mereka kekuatan juga Tuhan, berikan mereka kasih karunia-Mu Tuhan, kemampuan untuk mereka dapat menanggung segala pencobaan yang akan mereka hadapi Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh senantiasa Tuhan ada dalam perlindungan pemeliharaan Engkau. Biar mereka juga boleh mengerti Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah mereka, menyertai mereka, membuka jalan setiap persoalan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan segala Tuhan rencana-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu dan untuk visi misi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan nyata Tuhan. Kau mengasihi umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau mengasihi Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan senantiasa kehadiran-Mu, senantiasa kami rindukan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Agar Kau memimpin hidup kami Tuhan, agar kami boleh lebih dewasa dalam Engkau, lebih dewasa rohani, lebih dewasa Tuhan untuk mengenal firman-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan mulai hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau utus Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, Kau urapi Tuhan, Kau pakai Tuhan untuk memberikan Tuhan siraman-siraman Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami dapat berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan, Tuhan sudah berlaku dalam kebaikan-Mu Tuhan hidup kami Tuhan, tiada henti-hentinya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk semua perkara yang sudah Tuhan lakukan. Biarlah Tuhan untuk selanjutnya Tuhan masa depan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau kami berkati Tuhan. Hari lepas hari Tuhan boleh lebih maju pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Baik jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan, untuk lingkungan yang ada juga Kau memberkati Tuhan. Jadikan berkat Tuhan kehadiran gereja-Mu yang ada khususnya di harapan ini tempat itu Tuhan. Biar gereja-gereja yang ada Tuhan boleh mempersatukan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Kami percaya Tuhan satukan ya Tuhan gereja yang ada Tuhan, supaya mereka juga bersatu hati, tidak ada persaingan, tidak ada perselisihan Tuhan, sehingga damai sejahtera tercipta di tengah-tengah jemaat-Mu di Bekasi ini Tuhan, khusus harapan ini masa modern di sini juga Tuhan. Biar Kau memberkati Tuhan jemaat-Mu yang ada Tuhan, seluruh gereja yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, siap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bapa yang di naskah kami Tuhan yang kami bawakan pada pagi hari ini. Bapa, mungkin para jemaat di sini Tuhan masih banyak hubungannya ya Tuhan. Tapi Engkau yang lebih tahu Tuhan, kita bisa dekat atau bersatu Tuhan. Berikanlah yang terbaik Tuhan bagi mereka Tuhan yang mungkin saat ini sedang kesulitan Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan, jangan buat mereka patah menyerah Tuhan. Tapi buatlah mereka Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, lalu mengandalkan Engkau dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan di mana nanti Tuhan akan ada rencana renovasi Tuhan di gereja yang baru ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, dalam segi apapun Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa. Engkau sesuaikan semuanya ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, untuk gereja baru ini Tuhan, berkatilah Tuhan agar perpindahan dari gereja ini Tuhan ke gereja yang baru ya Tuhan. Kau sertai Tuhan, tidak ada apapun Tuhan, kami serahkan ya Tuhan dalam tangan Tuhan dengan perpindahan gereja ini. Terima kasih Tuhan, nah doa-doa kami Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sekali dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tuhan. Dan mau Bapa, kami berdoa syukur kepada Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita dapat berkumpul kembali pada hari Sabtu pagi di dalam doa fajar. Itu semua karena anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Dia masih menyayangi kita sebagai anak-anak-Nya dan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun ya kita harus menghadapi segala macam apapun juga di dunia ini, saudara, itu tidak usah khawatir, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa yang selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita firman Tuhan ini membicarakan tentang keyakinan iman, saudara ya.
Di dalam Roma 8, saudara, ayatnya yang ke-31, saudara, di mana periokopnya ini keyakinan iman. Ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin, saudara. Ini ayat bukannya suatu kita menjadi sombong, saudara, bukannya menjadi tinggi hati karena kita mempunyai sesuatu yang istilahnya yang kuat, saudara, ya. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa segala sesuatunya kita pasti sanggup melewati masa-masa yang mungkin saat ini kita hadapi, itu masa-masa yang sukar, saudara. Nah, disinilah ayat ini adalah suatu motivasi bagi kita bahwa di dalam semuanya ini, saudara, kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 ya, dikatakan firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa baik yang masuk di dalam rencana Allah maupun yang tidak masuk di dalam rencana Allah, itu pasti menghadapi segala sesuatu badai kehidupan yang harus kita lewati, saudara. Contohnya saudara Nuh, saudara. Ya, Nuh bagaimana dengan keluarganya, saudara. Kita tahu bahwa Nuh ini adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, saudara, orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi karena di lingkungannya pada zaman itu, saudara, banyak sekali kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan, dan dia harus menghadapi sesuatu hal yang Tuhan akan turunkan untuk memusnahkan manusia pada zaman itu, saudara. Ya, saya merasakan Nuh bagaimana pada saat dia disuruh membuat bahtera, ya, itu ya bukannya enak, saudara. Ya, itu pasti banyak sekali ejekan karena dia membuat bahteranya itu ya bukannya di musim banjir, bukannya di musim hujan, saudara, bahkan di musim panas, saudara, dan di gunung, saudara. Ya, nah ini yang jadi permasalahan. Tetapi Nuh taat, saudara. Dia mengerjakan bahtera itu, saudara, sampai selesai, saudara. Dan pada akhirnya ya memang Tuhan pada saat di situ menghukum manusia dengan air bah, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara. Ya, kita jangan khawatir, saudara. Ya, dalam menghadapi badai kehidupan ya pasti ada, saudara, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di dalam kesehatan atau di dalam pekerjaan usaha. Pasti badai itu pasti ada, saudara. Justru dengan melalui badai ini, saudara, kita akan dikuatkan dengan iman kita, saudara. Kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, saudara. Yang penting, saudara, janganlah engkau menjauhi ibadah-ibadah yang ada, saudara. Ya, supaya kenapa? Justru di saat ini, di akhir-akhir zaman ini, saudara, kita itu sedang berpeperangan rohani, saudara. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin secara kasat mata itu enak, saudara. Ya, saya melihat di media sosial itu kok orang enak gitu ya, membagi-bagikan uang, saudara. Ya memang motivasinya bagus gitu kan, membantu orang gitu kan, terus membagikan alat-alat handphone lah, gadget gitu kan, kok kayaknya enak gitu. Dia mendapatkan uang dari mana, saudara? Nah, kita justru
kita harus belajar saudara bahwa janganlah kita terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Justru di saat ini kita harus mendekat kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan kita harus terus menyembah, ya, menyembah dalam roh kebenaran saudara. Ini yang menguatkan hati kita saudara. Ini yang menjadikan perisai bagi kita saudara. Ya, walaupun ya kita mungkin saat ini hidup dengan pas-pasan saudara, tetapi dengan hidup pas-pasan ada damai sejahtera saudara. Ya, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan pasangan saudara, kita bisa makan bersama-sama saudara. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita saudara? Ya, jadi artinya saudara, baik itu suka maupun duka, sakit, penyakit saudara, jika Allah di pihak kita, yaitu nggak ada yang bisa melawannya saudara. Ya, sakit itu pun Tuhan nyatakan saudara apa untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Ya, jadi sakit itu ya bukannya sesuatu hal yang yang buruk saudara, justru Tuhan izinkan. Ingat saudara ya, Ayub saudara, ya Tuhan izinkan saudara Ayub mengalami hal-hal yang luar biasa, ya supaya apa? Supaya kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan Ayub saudara ya. Nah, ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia saudara. Ya, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia menderita ya di dunia ini sampai dia mati di Bukit Golgota. Bukit Golgota itu adalah sesuatu hal yang terkutuk saudara. Ya, yang disalib di situ pada zaman itu adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi disitulah Yesus membongkar semuanya, ya, membebaskan yang terkutuk itu menjadi yang terbebas saudara. Ya, artinya apa saudara? Dari segi penderitaan, ya, dari segi penderitaan, dari segi sakit penyakit, dari segi permasalahan, itu ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Itu yang harus kita pegang. Janganlah kita menyesal, ya, seperti banyak orang, kok Tuhan berikan saya kok begini begitu saudara. Itu kalau seandainya susah. Tapi kalau seandainya senang, lupa dengan Tuhan saudara. Ya, kita nggak boleh begitu saudara. Baik suka maupun duka, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Karena kenapa? Karena hidup kita di sini hanya sementara saudara. Kita ditempatkan di dunia ini itu harus menjadi saksi dimanapun kita berada saudara. Saksinya gimana saudara? Yaitu dengan perbuatan kita saudara. Ya, Gereja Betani Jemaat Immanuel sungguh luar biasa. Ya, saya percaya saudara, gereja kita diberkati dengan luar biasa secara rohani, secara dalam perjalanannya saudara, dengan kesatuan hatinya saudara, Tuhan memberkati saudara. Ya, kalau seandainya secara kasat mata, logika saudara, kita tidak mungkin saudara terus berjalan saudara membuka ibadah kalau seandainya Tuhan tidak ikut campur tangan di dalam ibadah kita saudara. Ya, mungkin ya pengerja di sini ya tahu saudara bagaimana saudara perjalanan gereja kita saudara, ya puji nama Tuhan, ya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan saudara, ya dengan keuangan yang seadanya saudara, tetapi Tuhan berkati saudara. Bahkan Tuhan memberikan tempat yang lebih luas lagi saudara. Ini adalah suatu mujizat anugerah dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, di saat kita sudah menerima anugerah saudara, ya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengucap syukur
ya mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi saksi dimanapun gereja kita berada, saudara. Ini saya mendapatkan rema, kita akan menempatkan ruko di R75 itu mungkin selama 5 tahun, saudara. Nah 5 tahun lagi ya Tuhan akan berbicara lagi ya, mungkin kepada saya, kepada Suhadi atau kepada yang lain, saudara. Dan makanya kita harus bersatu hati ya, harus kalau seandainya Tuhan memberikan rema ya kita bicarakan, kita diskusikan bersama, saudara, supaya kenapa, saudara, supaya ya gereja kita ya khususnya di tempat ini menjadi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Saya percaya gereja ini akan berkembang dengan pesat, saudara, akan maju, saudara. Ya kalau seandainya kita mempertahankan yang ada, saudara. Yang pertama, saudara, kita kesatuan hati, saudara, ya. Kesatuan hati. Yang kedua, kita tidak memilih, saudara, si A, si B, si C, saudara. Di semua kita di mata Tuhan ini sama, saudara. Di gereja kita pun sama, saudara, ya. Ini yang harus kita pegang, saudara, ya. Kita jangan ada misalkan gitu kan, ada seseorang yang yang membantu gereja yang luar biasa, lalu kita mendewa-dewakan atau menyayang-nyayangkan, ya, pilih kasih gitu. Nah kita harus jaga di situ, saudara. Ya saya pun terima kasih, saudara, banyak saudara nasihat, saudara, ya dari pengerja, saudara, ya itulah yang saya inginkan, saudara, karena saya juga tidak terlepas dari yang namanya unsur manusia. Ya ada yang namanya melekat, yang namanya egois lah, ya kan, mungkin ada kesombongan, karena dua hal itu di dalam manusia itu melekat, saudara. Ya, nah disitulah saya puji nama Tuhan, saya sering dinasehati ya oleh para pengerja di sini, ya kan, untuk terus menjalankan gereja ini, saudara, ya. Jadi puji nama Tuhan, kita terus bersatu hati mengembangkan visi misi Tuhan di tempat ini, saudara. Ya puji, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara, ya. Lalu ayat yang 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka, saudara? Ya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya ini ada tanda seru, saudara. Ya artinya apa, saudara? Di sini firman Tuhan, apabila kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan karib, saudara, siapa yang dapat menggugat, saudara? Siapa yang dapat menyakitkan kita, saudara? Ya kalau seandainya Allah di pihak kita, saudara, boleh, saudara, ya kan, mungkin sakit penyakit, saudara. Ya sakit penyakit sebetulnya bukan dari Allah, saudara. Justru dari kesombongan kita, saudara. Mungkin dari keegoisan kita mengalami hal sakit penyakit, saudara. Ya sakit penyakit itu ya satu, ya yang paling besar itu dari pikiran, saudara. Ya dari pikiran. Manusia itu jatuh sakit itu karena pikiran. Ya, makanya kalau di Amsal, obat yang mujarab adalah hati yang gembira, saudara. Ya. Jadi artinya pikiranlah, saudara, yang membuat kita sakit, saudara, bukannya Allah, saudara. Yang kedua dari makanan. Terkadang makanan kita tidak nafsu kita dari makanan itu tidak dapat terkendali, saudara. Ya apalagi kalau seandainya melihat duren semua, saudara, ya. Dulu sempat saya ketagihan tentang duren, saudara. Ya setiap minggu saya makan duren, saudara. Ya entah itu duren dari mana itu saya makan, saudara. Dan ya itulah terkadang keegoisan manusia. Kalau dalam firman Tuhan itu tidak ada, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus makan duren, gak ada, saudara. Yang ada ya kacang-kacangan dan tumbuh-tumbuhan.
Dan artinya apa saudara? Sakit penyakit itu bukan dari Allah saudara, tetapi dari kita saudara. Nah tapi di saat kita mengalami hal yang demikian, hal yang mungkin sakit penyakit saudara, kita berserah kepada Tuhan, balik minta ampun kepada Tuhan saudara. Ya, saya pun mengalami hal yang luar biasa saudara ya, yang tidak diduga-duga saudara, yang itu karena kesalahan saya saudara. Ya, karena memang dulu ya saya makannya kurang dipantang saudara ya, tidak melihat usia, tidak melihat apapun juga, ya disikat aja saudara ya, dan pada akhirnya ya inilah yang Tuhan berikan. Tetapi disinilah Tuhan menyatakan kemuliaannya saudara. Ya kan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang pertama saudara, pada saat saya menjalani suatu operasi saudara, Tuhan memberikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam di dalam gereja kita, mendapatkan tempat yang lebih luas, lebih bagus saudara, dan kita mendapatkan pemiliknya pun pemilik yang takut akan Tuhan saudara. Ini luar biasa saudara. Kalau seandainya Allah yang tidak ikut campur saudara, itu mustahil saudara ya, dengan harga yang segitu saudara. Jadi mana ini sudah ada tawaran yang lebih tinggi, tapi dia tidak ambil. Dia lebih baik menyerahkan untuk gereja saudara. Ini sungguh luar biasa saudara ya. Ini campur tangan Tuhan ya. Dulu pernah kita tanya saudara, di tempat itu tidak disewakan saudara. Itu udah pokoknya harga mati, tidak disewakan saudara. Tetapi ya itulah jalan Tuhan saudara. Kalau seandainya Tuhan di pihak kita, siapa menjadi lawan kita saudara ya. Awalnya memang kita down. Awalnya saya pun sempat kok Tuhan begini ya saudara ini. Tuhan sudah menyediakan tempat di belakang saudara, tetapi Tuhan tidak izinkan. Sempat down saudara. Tetapi disinilah teman-teman kita saudara ya, para pengerja yang terus memberikan support saudara. Ya terkadang iman itu saudara ya sangat membuat hati kita gentar, membuat kita hati gentar. Ini benar nggak Tuhan? Ini benar nggak Tuhan? Karena kenapa? Secara pikiran manusia itu ya mustahil saudara. Tetapi ya disitulah detik-detik yang Tuhan memang udah waktunya Tuhan berikan saudara. Ya, ibaratnya keran saudara, kalau seandainya kerannya dibuka, ya kan, terus dol saudara, itu tidak bisa ditutup kembali saudara. Gereja kita pun juga saudara, saya percaya semakin lama terus bertumbuh saudara ya. Puji nama Tuhan ya, kita telah mempersiapkan kantong ya, kantong yang baru yang lebih besar saudara ya. Pak Yohanes waktu bulan kemarin pun firman Tuhan mengatakan kantong yang baru saudara ya. Supaya kenapa? Supaya pada saat Tuhan mendatangkan jiwa-jiwa ya kan, itu kantongnya kita muat saudara, kita cukup saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersukacita ya. Kita terus berdoa saudara ya, di dalam 1 bulan ini kita dalam masa renovasi saudara ya. Kita akan pergunakan dengan dana yang seadanya saudara. Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan saudara. Kalau Tuhan yang buka jalan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik saudara untuk rumahnya saudara. Yang penting kita siap sedia saudara untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama saudara untuk membangun bait Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan di manapun Gereja Betani Jemaat Immanuel berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang memberkati kami ya Tuhan, yang menguatkan kami ya Tuhan, dan menasehatkan kepada kami bahwa segala sesuatunya Engkau turut campur
di dalam kehidupan kami, di dalam permasalahan kami, di dalam apapun juga ya Tuhan. Khususnya di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja ini ya Tuhan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Engkau telah menyatakan kemurahan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami pun percaya di masa-masa yang akan datang ya Tuhan, Engkau pun akan menurunkan kemurahan itu ya Tuhan, untuk menjalankan visi misimu ya Tuhan, kepada kami ya Tuhan, para pengerja, kepada seluruh ya Tuhan hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang telah Engkau pilih ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami pun percaya bila Engkau di pihak kami ya Tuhan, kami tidak akan takut lagi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, gereja kami ya Tuhan di tempat yang baru akan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini pun juga ya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk anak kami Harvey ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di tanggal 24 Juli ya Tuhan akan dioperasi ya Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan, kalau seandainya seizin Engkau ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu ya Bapa. Tetapi itu atas kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau yang turut campur ya Tuhan di dalam kehidupan Harvey ya Tuhan. Engkau yang akan turun tangan ya Tuhan untuk menyembuhkan jantungnya yang bocor ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, mungkin dokter memprediksi ya Tuhan ada sesuatu hal yang harus diperbaiki ya Bapa. Oleh sebab itu kami memohon kepada Engkau, berseru kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lepaskan dari meja operasi ya Bapa. Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan memulihkannya ya Bapa. Tetapi kalau seandainya memang cawan ini harus dilalui ya Bapa, berikan kekuatan ya Bapa kepada Harvey anak kami ya Bapa. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan juga kepada Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada Harvey ya Bapa. Biarlah anak ini ya Tuhan Kau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Begitu juga ya Bapa dengan kedua orang tuanya, Ribka dan Yohanes ya Bapa. Engkau berikan kekuatan kepada kedua orang tuanya ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan hati kedua orang tuanya ya Bapa mendengarkan hal itu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan ya Tuhan hati kedua orang tuanya ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan semuanya ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Engkau yang melihat ya Tuhan hati kedua orang tuanya, Yohanes dan Ribka ya Bapa, yang begitu taat setia melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam ya Bapa. Engkau akan turut campur ya Bapa. Karena anak ini adalah anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Kedua orang tuanya Engkau jamah ya Bapa. Firman-Mu akan mengatakan ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati sampai anak cucunya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya ya Tuhan, Engkau pegang kendali ya Tuhan di dalam kehidupan Harvey ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan ya Tuhan segala dana apapun juga ya Tuhan. Engkau akan mencukupkan ya Tuhan. Begitu juga dengan kakek, nenek, oma, opahnya ya Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan memperhitungkan ya Tuhan pengorbanan mereka ya Tuhan, pengabdian mereka kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memegang kendali semuanya di dalam keluarga besar ya Yohanes dan Ribka ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk saudaranya Ibu Cherry ya Tuhan, yang saat ini sedang dirawat karena mengalami kanker paru-paru stadium 4 ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memegang kendali semuanya ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan yang terbaik kepada saudaranya Ibu Cherry ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyediakan segala sesuatunya ya Tuhan, yang terbaik bagi keluarga saudaranya Bu Cherry ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia ya Bapa, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Engkau satukan ya Bapa gereja-gerejamu ya Tuhan, agar namamu terus dipermuliakan ya Bapa. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya Engkau berada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan, untuk terus menuntun bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak mengakhiri di dalam doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkaulah yang memberkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan memberkati kehidupan kita, yang memberkati pasangan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik, karena Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.